Silahkan. Bunda Anita nggak ada suaranya. Sudah, Dah, siap. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Senusantara, selamat malam. Halo sahabat Sadar Iki, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir mengikuti kegiatan webinar Sadar Igi edisi 207, luar biasa, alhamdulillah. Di edisi Sadar edisi 207 ini telah hadir bersama kita Ibu narasumber ya yang akan membahas tentang membuat komik pembelajaran praktis. Ya. Baik, telah hadir juga bersama kita, alhamdulillah, para seluruh panitia. Ya. Halo, saya tidak bisa menyapa satu-satu para panitia Sadar Igi yang luar biasa. Dan juga yang tak lupa, yang luar biasa sekali adalah rekan-rekan yang udah hadir malam ini deh. Keren banget. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk ikut kegiatan webinar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, kita perkenalkan narasumber ini dari Duta Rumah Belajar Provinsi Riau. Dan juga beliau mengajar di SMPN 1 Atap 026 Padang Mutung. Ayo, orang Padang mana nih? Ngumpul-ngumpul. Ya, beliau adalah yang bernama Atika Devita Sari, SPD MSI. Luar biasa. Beliau akan menjelaskan tentang gimana sih cara membuat komik pembelajaran praktis. Wah, ini kita ketahui bersama ya bahwa pembelajaran berbasis komik ini menghadirkan kegembiraan tersendiri nih dalam aktivitas kelas. Anak-anak cukup menikmati gambar yang disajikan dengan konsep dalam bentuk pembicaraan tokoh komik yang diciptakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa anak-anak tuh lebih memahami ya kalau kita lebih melihat langsung visualnya gitu. Nah, ini juga pembelajaran ini jadi menyenangkan ya. Pembelajaran menyenangkan memang menjadi keharusan sekolah menghadirkan keceriaan yang membuat minat belajar siswa menjadi lebih baik sehingga konsep pembelajaran terserap dengan baik. Nah, Sadar Igi edisi 207 ini ya menghadirkan pembuatan komik yang menarik sebagai media pembelajaran. Langsung saja Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sambut bersama Ibu Atika Devita Sari, atau kita bisa panggil Kak Atika ya. Kak Atika Devita Sari. Oke. Kak Atika, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bunda Anita. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oh iya, untuk partisipan jangan lupa nih cek semangatnya dulu. Berikan emoticon yang terbaik Betul. untuk Bu Atika. Mana nih chatnya? Chat. Ya, Ayo, sekalian saya mau absen. Biar kita nggak ngobrol sendiri gitu ya. Betul, Mbak. Rekan-rekan semua juga bisa ngajak teman-temannya nih untuk join bersama. Oke, silakan Ibu. Waktunya pokoknya sampai selesai dah boleh. Dibabas ya, Mbak ya. Oke, Babas. Ya, baik. oke. Nah, baik Bapak Ibu semua, izin memperkenalkan diri. Kali ini ingin curhat nih bahasanya Mbak Anita. Curhat maksudnya memberikan curhatan saya kepada Bapak Ibu gimana sih membuat komik. Jadi di sini kita sesi sharing saja ya Bapak Ibu. Saya di sini menunggu juga kritik dan saran ataupun tanggapan-tanggapan. Nah, untuk lebih semangat karena saya berasal dari Riau. Riau merupakan tanah Melayu di mana terkenal dengan pantunnya. Di sini saya akan memberikan satu buah pantun untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir on time nih Mbak Anita. Nah, saya tunggu jawabannya ya Bapak Luar Ibu. biasa. Ayo, Baik. jangan lupa chat. Oke. Daun kemangi, daun salam. Daun diambil, terkena getah. Budak Melayu nak mau beri salam. Hendaklah tuan dan puan menjawab salam saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo Bapak Ibu, saya tunggu nih jawabannya dalam pantun juga kalau bisa ya Mbak Nita ya. Ayo Mbak Nita, jawab juga Mbak. Ya, betul. Mana nih pantunnya Bapak Ibu? Yang jawab pantun dapat hadiah nih. Hadiah apa? Alhamdulillah. Oke, kita mungkin langsung mulai saja mungkin ya Mbak Nita ya. Saya izin share screen dulu. Ya, silakan. Oke. Oke, apa sudah terlihat Mbak? Jelas, jelas. Oke, saya coba. Nah, oke, baik Bapak Ibu, ini sedikit perkenalan. Nama saya Tika Devitasari, saya berasal dari SMP Negeri 1 Atap, 026 Padamutung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alhamdulillah saya diamanahi menjadi guru matematika dengan namanya Sekolah 1 Atap ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum pernah mendengar itu namanya Sekolah 1 Atap. Jadi Sekolah 1 Atap itu adalah sekolah yang gabung nih SD dengan SMP-nya. Jadi SD dengan SMP-nya memiliki satu kepala sekolah dan biasanya terletak di daerah yang 3T begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sesuai dengan apa yang dikatakan Mbak Anita tadi, kita akan membahas mengenai membuat komik pelajaran. Saya harap di sini Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan ini sudah ada nih 2 pertanyaan minimal ya yang saya harapkan nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bagaimana membuat komik pembelajaran dan kenapa kita harus membuat komik pembelajaran. Nah, tadi sudah ada disinggung sedikit oleh Mbak Anita bahwa tadi itu mengatakan bahwa siswa ini sekarang senang menggunakan atau membaca komik. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab Bapak Ibu, kenapa siswa di sini ada yang senang, terutama siswa SD mungkin ya Mbak Anita ya, yang senang menggunakan komik. Oke, nah di sini saya mau bagi sedikit nih Bapak Ibu sebelum kita mulai. Di sini saya mau menjelaskan mengenai pembagian generasi nih Bapak Ibu. Ayo di sini kita mulai dari generasi yang baby boomer saja ya Bapak Ibu ya, karena guru itu rata-rata usianya itu di bawah 60 tahun yang aktif mengajar. Jadi kita mulai dari generasi baby boomers. Jadi di sini Bapak Ibu saya harapkan nih mengingat dulu nih, ayo coba kira-kira Bapak Ibu yang sudah hadir ini, kalau dari pembagian generasi ini termasuk generasi mana nih? Apa ada di sini yang generasi baby boomers, yaitu yang kelahiran 1946 sampai 1964, atau generasi X 1965 sampai 1980, atau milenial, ini Bapak Ibu yang kelahiran 1981 sampai 1996, atau mungkin ada yang Gen Z di sini Bapak Ibu, generasi Z yang kelahiran 97 sampai 2012, atau mungkin ada di sini yang membawa anaknya generasi terbaru yaitu generasi Alpha yang kelahiran dari mulai 2010. Ayo dong Bapak Ibu di komen nih, generasi mana nih yang semangat malam hari ini mengikuti kegiatan kita ini. Saya Ayo. generasi Z kayaknya saya ini masuk. Weh. Mbak Anita generasi Z ya Mbak? Weh. Ayo dong Bapak Ibu yang lain, generasi apa Ngaku-ngaku. nih? Awet muda Mbak. Aku boleh nggak ngaku generasi milenial? Oh, nggak boleh ya? Boleh, boleh Bun. Lihat aja teh. Ayo, ayo. Wah, banyak yang ternyata generasi milenial. Wah, ada generasi X. Oke. Keren. Keren. Wah, generasi X tapi masih semangat ya Bapak Ibu. Ayo di sini apa ada yang masih generasi baby boomers? Oke, rata-rata Yang baby boomers iya. Kalau Oke, ada salut. nah iya kalau ada memang salut 2 jempol itu. Oke, nah Bapak Ibu nih yang udah jawab ada tadi generasi X, ada yang millennials, ada yang alpha, ada di sini Mbak Anita yang alpha mungkin Mbak Anita yang kelahiran 2010 di sini. Anakku. ada, Iya, anak saya juga. ada. Ikuti Ah, aja. ya mendampingi ibunya malam ini. Nah, jadi apa sih kaitannya kenapa generasi-generasi ini kaitannya ke pembelajaran komik? Nah, kita lihat.
selanjutnya. Nah, di sini adalah kaitannya itu Bapak Ibu dengan bagaimana cara mendidiknya. Jadi di sini terdapat pembagian generasi dengan cara belajarnya. Yang pertama itu adalah yang baby boomers tadi. Nah, tapi di sini tidak ada ya Bapak Ibu tadi ya yang merupakan generasi baby boomers. Jadi untuk generasi baby boomers itu yang cocok menurut penelitian itu yang cocok cara belajarnya adalah dengan ceramah satu arah nih Bapak Ibu. Nah, untuk yang generasi X itu, Bapak Ibu yang generasi X berarti Bapak Ibu itu cocoknya cara belajarnya itu adalah menggunakan eksperimental, berkelompok, dan juga mulai lagi visual. Kita menyukai tampilan-tampilan yang menarik. Lalu generasi Y atau milenial itu menyukai praktek dan di sini juga dimulai dengan gadget. Nah, kalau gadget itu apa sih yang membuat menarik? Balik lagi dong ya Bapak Ibu ya. Balik lagi itu kaitannya dengan visual. Lalu dengan sosmed. Sosmed kalau visualnya tidak bagus pasti tidak menarik bagi kita ya Bapak Ibu ya. Dan juga di sini sudah mulai nih untuk generasi Y yang sampai tahun lahirnya itu 1996 itu sudah mulai diajarkan atau cara belajar itu cara belajar mandiri. Nah, generasi yang kita ajar sekarang itu dimulai dari generasi Z, Bapak Ibu, itu mereka lebih cenderung gaya belajar itu adalah discover, menggunakan gadget tentu saja, dan juga pembelajaran materi mandiri. Nah, di gadget ini Bapak Ibu yang harus kita maksimalkan. Jadi dengan gadget itu jangan sampai nanti hal-hal yang kurang bermanfaat yang mereka akses. Nah, gadget itu bisa atau ya apa sih yang menarik dari gadget sehingga anak-anak kita itu tidak bisa lepas dari gadget? Salah satunya itu adalah tampilan visual, yaitu dengan menggunakan multimedia. Nah, multimedia bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu juga harus melek teknologi terlebih dahulu nih. Nah, makanya di sini saya percaya Bapak Ibu yang di sini nih sangat ingin sekali nih mengajarkan dengan cara metode yang lebih baik kepada siswa-siswanya sehingga malam pun masih semangat untuk menuntut ilmu. Nah, di sini ada suatu quote Bapak Ibu, yaitu perkembangan teknologi turut mengubah cara guru dalam menyajikan materi, khususnya konten visual dan multimedia. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita supaya lebih mengemas, lebih menarik lagi konten visual itu sesuai dengan generasi yang kita ajarkan di sekolah. Nah, konten atau media tadi itu berkaitan dengan media pembelajaran tentunya Bapak Ibu ya, di mana media pembelajaran ini adalah yang menjembatani antara guru dengan siswa. Jadi guru kita membuat media agar siswa tertarik dengan pembelajaran kita dan juga ada diharapkan umpan balik dari siswanya tersebut. Salah satunya itu Bapak Ibu visual yang sangat menarik bagi anak-anak kita, yaitu ada gambar yang menarik, itu adalah komik di mana komik adalah rangkaian cerita bergambar yang disertai keterangan balon dialog atau keterangan gambar yang terdapat penokohan yang memerankan karakter. Nah, jadi di sini intinya adalah komik ini merupakan percakapan, Bapak Ibu. Percakapan yang sedemikian sehingga kita atur bagaimana kaitannya itu ada dengan pembelajaran. Itulah yang kita sebut dengan komik pendidikan. Jadi pelatihan ini Bapak Ibu dirancang untuk Bapak Ibu kita mencoba bersama-sama membuat komik yang menjadikan sebagai media pembelajaran yang menarik, yang visual gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan tetap saja materi atau intisari percakapan dari komik itu adalah yang memuat materi pelajaran kita. Nah, bagaimana sih? Nah, kita mulai masuk nih Bapak Ibu intinya. Bagaimana sih kita harus merancang komik? Apa yang pertama yang harus kita pikirkan? Yang pertama itu adalah judul, topik. Nah, kita harus memilih nih Bapak Ibu topiknya. Nah, bahasanya nih ya Bapak Ibu ya, komik ini bisa merupakan appetizer atau misalnya itu hidangan pembuka sebelum ke materi inti nanti. Nah, jadi pembukanya itu kita sampaikan misalnya ada bagian motivasinya, bisa kita sampaikan melalui komik ini, atau tujuan pembelajarannya, atau nanti apa sih manfaat mempelajari materi ini. Jadi anak akan lebih tertarik untuk mendalami materi yang akan kita ajarkan nanti. Lalu siapa target pembaca komiknya? Tentunya adalah siswa kita yang kita sesuaikan nanti karakternya dengan usia pembaca kita. Lalu tokoh dan juga di mana latar belakang lokasinya. Diharapkan di sini Bapak Ibu memilih lokasi atau yang berkaitan dengan siswa atau siswa itu merasa dekat dengan
keadaan tersebut. Jadi mereka betul-betul meresapi kegiatan atau apapun yang terjadi di dalam komik itu, seperti nyata yang pernah mereka alami. Lalu apa pertanyaan yang muncul di dalam komik atau di dalam dialog itu? Itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Lalu bagaimana membahas dan menyelesaikan pertanyaan tersebut. Yang terakhir adalah Bapak Ibu harus membuat nih, apa sih langkah selanjutnya dari komik ini, yaitu aktivitas setelah membaca. Atau misalnya di sini Bapak Ibu lanjutkan, nah coba nih kalian lakukan percobaan, atau mungkin kalian survei lingkungan sekolah, ada nggak kegiatan seperti ini? Jadi mereka anak-anak akan merasa lebih termotivasi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang skematik dari tahap perancangan komik tadi. Yang pertama itu topik, yaitu materinya ya Bapak Ibu. Saya sarankan di sini dalam membuat komik itu pilihlah topik atau tujuan pembelajaran yang tidak terlalu banyak dalam satu komik. Jadi satu tujuan pembelajaran bisa dalam satu rangkaian komik saja. Jangan terlalu banyak. Takutnya anak-anak juga jenuh membacanya jika dalam satu waktu komiknya banyak. Lalu peta konsep, materi apa saja yang akan disampaikan secara tidak langsung dalam komik. Nah, selanjutnya ini storyline. Ayo, di sini udah ada yang pernah dengar kata storyline tidak? Apa itu storyline ini? Ini bahasa mana ini storyline-nya Mbak Anita ya? Ayo Mbak Anita, gimana nih? Udah pernah dengar kata storyline, Mbak? Pernah. Ada yang pernah. Nah, storyline ini adalah Bapak Ibu. Tuh ada yang jawab skrip cerita. Wah, luar biasa nih Mbak peserta kita malam ini. Waduh, udah melek semua. Nah, ini saya tampilkan ya Bapak Ibu ya, bagaimana sih contoh storyline yang memudahkan kita untuk nanti nih ke tahap terakhir, yaitu ke tahap membuat ilustrasinya. Oke, saya coba klik. Oke, apakah terlihat Mbak? Oke, terlihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di sini adalah topiknya. Di sini karena saya mengajar matematika, di sini dalam belum. Oke, saya coba kalian share screen. Iya, di stop dulu. Enso dulu. Oke, saya coba share lagi ya, Mbak. Oke, saya share lagi. Nah, sekarang gimana? Sudah terlihat? Iya, udah. Oke. Nah, ini bentuk storyline nih Bapak Ibu. Atau tadi skrip cerita. Yang pertama yang harus Bapak Ibu tulis itu topik. Biar nanti nggak lupa. Lalu mata pelajaran apa dan juga target pembacanya siapa. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tujuan pembelajaran itu jangan banyak-banyak. Takutnya nanti skripnya kepanjangan. Jadi kita buat saja di sini tujuan pembelajaran di sini satu. Kalau himpunan materi dasarnya itu adalah menentukan konsep himpunan, yaitu membedakan kumpulan benda yang merupakan himpunan dan yang bukan. Nah, di sini tokoh yang saya ambil adalah nama-nama siswa saya di kelas. Jadi supaya mereka merasa, wah ada saya nih, begitu Bapak Ibu. Jadi kelas itu lebih aktif. Nah, di sini Bapak Ibu dapat membuat tabel, di sini berisi panel atau slide. Nah, panel atau slide ini berarti adalah satu gambar ya Bapak Ibu. Nanti saya kasih contoh apa sih yang satu panel itu. Nah, di sini ada storyline alur pertama. Untuk gambar pertama itu saya berisi tentang pengenalan tokoh yang berisi ini, identitas komik, judulnya, topiknya, mata pelajaran, untuk kelas berapa. Nah, di sini Bapak Ibu tulis semua, apa-apa saja nanti yang di dalam bayangan Bapak Ibu yang akan muncul di komik Bapak Ibu di halaman pertama. Yaitu di sini saya buat logo Kemendikbud, logo rumah belajar, dan juga tampilan dari tokoh-tokoh. Nah, masuk ke gambar kedua, nanti baru kita mulai alurnya nih Bapak Ibu. Kita buat narasi terlebih dahulu. Nah, ini contoh narasinya. Jadi nanti baru kita buat dialognya. Nah, inilah inti dari storyline ini. Ada dialognya. Ini dialog, ini ada dialog. Nah, begitu. Nah, tadi langkah terakhir ya Bapak Ibu ya dalam menyusun storyline tadi, itu adalah yang ini nih Bapak Ibu yang saya maksud tadi. Yang saya maksud adalah ini. Oke, nah di sini. Di dua slide terakhir. Di dua slide terakhir, ini bisa kita minta siswa untuk menarik kesimpulan seperti ini. Jadi, apa yang
dapat kamu pelajari dari komik ini. Nah, selanjutnya di sini di dalam komik bisa juga kita minta siswa atau kita berikan tugas awal. Di sini coba sebutkan nih dari cerita tadi, kira-kira mana kumpulan benda yang berada di sekitarmu yang merupakan termasuk himpunan dan yang tidak. Nah, jadi sambil menyelam minum air begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di komik ini ada tadi materi pembukanya dan juga di sini kita menyisipkan tugas awal. Baru nanti siswa menjadi semakin lebih penasaran dan akhirnya baru kita masuk ke pembelajaran inti. Oke. Nah, tenang Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan mulai dari storyline hingga aset. Insya Allah nanti akan saya share link drive-nya untuk pemirsa Sadar IG malam ini. Oke, terima Oke, kasih. Luar biasa. oke. Nah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Saya share lagi balik ke PowerPoint. Nah, sudah terlihat Mbak Anita? Terlihat sudah. Oke, sudah. Nah, tadi udah storyline ya Bapak Ibu. Kita udah terbayang nih, oh isi dari panel 1 atau gambar 1 orangnya ini. Nah, lanjut tahap terakhir yaitu ilustrasi komik. Kita mengilustrasikan. Nah, kebetulan nih Mbak, kebetulan banget karena saya nggak bisa gambar, jadi saya mencari akal bagaimana supaya saya tetap bisa membuat komik meskipun saya nggak bisa gambar, gitu. Nah, ada nggak nih Bapak Ibu yang pengalamannya sama juga dengan saya nih? Saya banget deh. Banget. Nah, ini yang storyline tadi ya Bapak Ibu, kita skip saja. Nah, ini nih lagi. Sebelum masuk ke merancang komik, di sini harus ada nih yang Bapak Ibu Sadar IG perhatikan. Nah, ada nanti yang namanya balon untuk berisi percakapan. Nah, ini harus kita bedakan. Kalau yang seperti ini, ada yang bulat-bulat kecil lagi, itu Oh, artinya ada sang artinya tokoh itu, semua ya, Mbak ya? iya, ada arti. Saya Nah, kira jadi sang, aja itu. iya, itu makanya Mbak. Nah, Luar jadi biasa. kalau yang bulat-bulat ini, itu artinya si tokoh lagi berpikir. Nah, berarti dia tuh cuman nggak ada tokoh lain yang bisa mendengar. Yang kalau di sinetron-sinetron itu loh Mbak, yang dia diam-diam berpikir tuh ada suara-suara gitu. Iya. Nah, itu nih arti yang bulat-bulat ini. Nah, kalau dia bicara nih Bapak Ibu, nah ini yang biasa, yang balon yang biasa. Nih, yang seperti ini. Lanjut kalau kedua-dua tokohnya atau selanjutnya tokohnya itu banyak atau ada kata-kata yang sama, misalnya oke, siap. Nah, misalnya itu kan sering serempak. Nah, bisa ini bisa menggunakan balon yang anaknya banyak ini. Itu artinya 2 atau 3 tokoh dalam panel itu, dalam gambar itu mengucapkan kata atau kalimat yang sama. Nah, kalau misalnya ada yang berteriak nih, gimana sih cara untuk menggambarkan bahwa si tokoh ini lagi marah gitu. Nah, ini balonnya nih Bapak Ibu. Nah, lalu kalau bergumam, bergumam itu seperti bisik-bisik. Nah, dia berbisik-bisik, nah itu dia agak putus-putus balonnya. Nah, yang terakhir ini petak. Petak ini apa sih? Itu narator. Artinya misalnya kita mendeskripsikan kegiatan. Misalnya pada suatu hari, nah itu kita harus buatnya kotak. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi nih Mbak yang saya katakan. Saya kan nggak bisa gambar ya, tapi mau juga nih supaya siswa saya itu bacaannya lebih bervariasi gitu. Nah, jadi Iya, iya, ada iya. 3 aplikasi atau 3 situs yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama itu Canva. Nah, Canva ini betul-betul sudah difasilitasi ya oleh pemerintah kita Bapak Ibu. Nah, apa arti fasilitasnya? Nanti kita bahas. Selanjutnya itu ada namanya Pixton dan yang terakhir ada namanya Storyboard. Nah, dari ketiga situs ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, Wow. coba kita lihat. Supaya Iya, bisa lebih keren ya. betul. Itu harapannya. Semoga ya, Mbak ya. Oke, nah yang pertama Bapak Ibu, untuk Canva itu secara umum gratis. Terlebih nih Mbak, ketika kita menggunakan akun belajar.id nih. Hayo, di sini Bapak Ibu yang sadar IG sudah mengaktifkan belum akun pembelajarannya? Ayo komen di bawah nih yang sudah aktif siapa-siapa saja. Nah, akun pembelajaran ini bisa kita gunakan untuk membuat akun di Canva. Dan akunnya ini nanti akun yang di Canva nih Mbak Nita, itu bisa aksesnya premium. Artinya apa? Artinya nih, pernah nggak sih Bapak Ibu pengen cari
fitur atau gambar nih di Canva, tapi seperti ada lambang gitu, lambang ada Canva-nya, ada lingkaran, ada Canva-nya. Jadi nggak bisa di-download. Jadi kalau di-download pun mintanya dibayar. Nah, itu bisa kita aktifkan dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, lanjut untuk Pixton. Pixton ini merupakan aplikasi dari Kanada, Bapak Ibu, situs dari Kanada. Ini nih, kita hanya terbatas penggunaannya. Nah, uji cobanya itu kita bisa cuma 1 minggu. Nah, tapi kenapa sih kita harus belajar juga tuh Pixton? Karena ada kelebihannya nanti. Yang terakhir yaitu storyboard. Nah, storyboard ini juga gratis Bapak Ibu. Juga gratis, tapi ada tapinya. Tapi hasil gambar dari kita itu tidak bisa kita download secara full. Artinya full di sini bagaimana? Artinya kalau kita download dari storyboard itu ada lambang storyboard yang melintang di komik kita. Tapi nanti bisa kita akali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk Canva, untuk fiturnya itu banyak. Ini rahasia umum banget kalau Canva itu fiturnya sangat banyak. Kalau untuk Pixton, kalau kita mencobanya 1 minggu, ini dalam masa 1 minggu percobaan itu gratis. Tapi selebihnya itu banyak yang terkunci Bapak Ibu. Nah, kalau menggunakan storyboard itu banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nah, di sini di Canva juga ada kelas interaktif, artinya kita bisa mengundang siswa juga di Canva. Dan untuk Pixton juga tersedia kelas interaktif, tapi kalau di storyboard itu tidak tersedia. Nah, inilah yang membedakan kenapa saya tetap memasukkan Pixton nih Mbak Nita. Karena kualitas gambar di Pixton itu sangat baik Bapak Ibu. Nah, kalau Canva itu tergantung dari pencarian kita. Kadang kalau komik kan ya Bapak Ibu ya, kita maunya kadang ada yang mereng ke kanan, ada yang mereng ke kiri, ada yang mulutnya terbuka begitu. Nah, mungkin kalau di Canva itu kita cukup sulit mencari satu gambar tapi banyak ekspresi begitu. Nah, jadi memang tergantung pencarian kita. Kalau di Pixton dan storyboard itu kita bisa Bapak Ibu mengaturnya. Misalnya ada yang mau berteriak, ada yang mau melambai, itu ada semua dalam satu karakter. Jadi satu karakter bisa kita buat banyak aktivitas. Nah, selanjutnya ini untuk yang Canva, kita bisa mengupload foto. Bisa kita upload foto kita di Canva. Nah, kalau untuk Pixton dan untuk storyboard yang versi gratis itu tidak bisa. Kalau versi berbayar bisa. Untuk template, untuk Canva, balik lagi itu tergantung kreativitas kita nih Bapak Ibu. Jadi semakin kreatif, maka semakin menarik komik yang kita buat. Kalau untuk Pixton dan untuk storyboard, nah ini tersedia, ini yang memudahkan kita. Terutama saya yang tidak pandai menggambar ini Mbak Anita. Jadi saya lebih nyaman juga menggunakan Pixton dan storyboard. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menampilkan 3 buah contoh dari penggunaan Canva, Pixton, dan storyboard. Ayo, ini ada 3 gambar. Kira-kira Bapak Ibu bisa nebak nggak sih yang mana yang menggunakan Canva? Ayo, silahkan komen yang menggunakan Canva kira-kira nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 nih. Ayo, menurut Mbak Anita yang mana nih yang pakai Canva? Kita tunggu teman-teman nih. Kira-kira Oke, ayo yang mana nomor nih? berapa nih? Kata Pak Ayo. Widodo, Canva nomor 2. Oke, Pak Lagi Widodo Canva nomor 2. Ayo, yang mana nih yang menggunakan Canva? Nomor nomor 3. 3. Kata Pak Rosim. Nomor 3 Canva. Oke. Nggak hafal Bu Lilis. Guru Selina nomor 3. Kang Denny Pak nomor Denny. 1. Denny nomor 1. Ya, ya, ya. Wih, Pak Agus itu lengkap tuh. Iya, Mbak. Iya, lengkap jawabannya 1, 2, 3 langsung dijawab semua. Oke, Bu Rosiana nomor 1. Oke, wah luar biasa nih. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, nomor 1 itu kita menggunakan Canva. Oke, ayo tadi yang jawab nomor 1. Pak Nah, untuk Agus, Pak Agus luar biasa, kasih plus. Rosiana, Pak Amiruddin, Pak Denny. Nah, untuk nomor 2 itu Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan Pixton. Nah, ini hasil gambar dari Pixton. Nah, dan yang untuk nomor 3, ini merupakan penggunaan dari storyboard.
Nah, itu bedanya. Kalau storyboard ini Bapak Ibu, untuk karakternya itu mukanya putih-putih semua. Nah, kalau misalnya pakai yang Pixton, ini lebih ekspresif dan gambarnya kualitasnya sangat bagus sih Bapak Ibu ya, untuk yang Pixton nih, bisa Bapak Ibu lihat yang nomor 2. Oke, coba nih saya mau dengar Bapak Ibu penasaran coba yang mana dulu nih? Pakai Canva kah? Atau pakai Pixton? Atau pakai storyboard nih? Yang mana nih yang mau dicoba terlebih dahulu nih? Ayo komen. Oke, ada yang Pixton, ada yang Canva. Ayo, oke. Oke, banyakkan yang Pixton sepertinya ya Mbak Anita ya. Oke, nanti Iya, kita akan ya Pixton coba aja nih. rata semua Bapak Ibu. Untuk Pixton dan Storyboard itu sangat mudah sekali penggunaannya. Namun untuk Canva, saya akan membagikan Panjang ya. nanti materinya juga. Jadi itu memang tergantung kreativitas Bapak Ibu. Kalau untuk Pixton dan Storyboard itu mudah, tinggal pencet-pencet aja. Oke, biar kita coba satu-satu. Oke, Pixton saya kah? share. Pixton. Iya, berarti kita coba Pixton dulu. Oke, saya coba. Masih semangat nggak nih Bapak Ibu? Ayo tes Ayo. semangat, tes semangat. Mana emoticon malam ini? Biar lebih Iya, rame. Ayo, masih mana semangat. emoticonnya? Oke. Nah, masih semangat. Alhamdulillah. Nah, ini bisa Bapak Ibu langsung buat ya Bapak Ibu ya. Pertama, itu Bapak Ibu bisa buka Chrome-nya atau mungkin buka apapun untuk browser, lalu Bapak Ibu cukup klik Pixton. Nah, ini langsung muncul Pixton saya nih Bapak Ibu. Pixton app. Nah, oke. Nah, nanti muncul seperti ini nih tampilannya nih Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu belum membuat akun, nanti diminta untuk membuat akun terlebih dahulu untuk akun demo selama 1 minggu. Nah, caranya nanti ini karena saya sudah punya akunnya, jadi langsung masuk ke akun saya. Nanti kalau Bapak Ibu baru membuka Pixton, pasti pertama sekali disuruh login atau nanti disuruh membuat akun. Cara membuat akunnya gampang seperti membuat akun biasa Bapak Ibu. Nah, dari Pixton ini Bapak Ibu, kita di sini bisa membuat, misalnya kita mau masuk ke dalam komik kita. Misalnya gurunya mau masuk ke dalam komiknya. Nah, di sini kita bisa membuat avatar kita. Nah, avatar itu apa? Misalnya kita mau menggambarkan diri kita dalam komik ini seperti apa. Oke, saya ulang lagi. Bapak Ibu klik yang avatar maker. Nah, lalu nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Bapak Ibu mau female, mau yang male. Nah, inilah enaknya menggunakan Pixton Bapak Ibu. Jadi kita cukup klik-klik saja. Tapi tentunya sedihnya dari Pixton ini kita cuma untuk satu akun, demonya itu cuma 1 minggu. Nah, ini kita anggapnya kita body goals ya Bapak Ibu. Jadi saya next. Nah, ini warna kulitnya bisa kita sesuaikan. Ini yang betul-betul menggambarkan, harapannya menggambarkan kita. Lanjut, warna rambut. Oke. Setelah itu nih bisa Bapak Ibu atur yang lainnya. Matanya, atau bagaimana nih bisa Bapak Ibu atur semua. Oke. Nah, saya mau ganti. Nah, jadi warna merah. Nah, ini cukup diklik-klik saja. Ada. Untuk gambar yang berkerudung ada, Pak. Saya pernah membuat di akun yang satu lagi, karena akun demo cuma 1 minggu, di akun yang sebelumnya, saya buat itu berkerudung. Tapi pilihan berkerudung itu terakhir. Nanti di dekat pilihan topi. Nah, ini kita next-nextkan saja terlebih dahulu. Oke. Nah, ini untuk mata. Alis, kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya, keinginan Bapak Ibu bagaimana. Nah, untuk berkerudung, untuk baju itu ada, bisa diatur semuanya. Sama kayak membuat avatar di Facebook ya Bapak Ibu ya, sangat mengasyikkan sekali. Nah, ini mau pakai kacamata, misalnya Bapak Ibu ini pakai kacamata, bisa menggunakan kacamata. Oke.
Oke, misalnya di sini saya mau ganti warna. Kita coba ini, nah sangat detail Bapak Ibu di sini dimintanya. Oke, ini saya coba next. Saya tidak mau misalnya. Oke. Oke, kita coba. Ayo Bapak Ibu, jadi sambil dilihat di sini sambil kita coba juga ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung coba untuk penggunaan fixtonnya nih. Iya, ini ada yang nanya nih, bisa nggak berjilbab? Bisa. Ah, ini dia tadi nih. Oke, kita tunggu ya. Iya, nah di sini nih. Nah, ini dia. Nah, ini ada pilihan hijabnya. Oke. Nah, di sini bisa dipilih ya Bapak Ibu ya. Jadi aman, insya Allah. Tapi sayangnya cuman itu, satu akun nih Mbak Anita, cuman bisa 1 minggu kalau mau gratisan. Ini saya 2 email. Kita tunggu Bu Mahika. Nah, ini sedang menggunakan Fixstone, tapi dia... Nah, Oke, lanjut. Mungkin ini sinyalnya Bu Atika. Sinyal Bu Atika nih lagi. Soalnya putih aja nih. Iya, sinyalnya oleng parah sih. Di Riau nih. oke. Kalau Mbak Atika bisa stop sharing dulu. Boleh stop sharing dulu Mbak Atika. Nah, bisa seperti ini. Mbak Atika, bisa stop sharing dulu. Oke, kelihatan sudah. Aman. Aman. Oh, gimana Mbak? Aman? Aman, lanjut. Bapak Ibu semua di Sagijan. Jadi sinyalnya begitu. Oke. Halo, Anita? Hadir Halo. Mbak. Sudah Oke, bisa maaf Mbak. Bapak Ibu ya lagi semangatnya aja saya yang seperti ini. Oke, saya share screen lagi ya Bapak Ibu. Udah. Udah kelihatan Oke. Mbak. Halo. Udah kelihatan Mbak. Udah? Udah Mbak, dari tadi udah. Halo Mbak Anita. Udah? Oke. Oke, sip. Nah, ini sinyal saya nih, Mbak. Oke. Sudah ya Mbak Nita ya? Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya. Sinyal saya nih. Oke, nah terakhir di sini kita itu atur tingginya. Masih putih Mbak Atika, masih putih blur. Tadi udah bagus. Ini sekarang blur lagi.
Oke. Mulai lagi sharing lagi, Mbak. Oke. Lari-lari. Masih. Oke. Oke, Sekarang sudah terlihat, kelihatan. Mbak? Udah. Oke, sudah. Oke. Nah, Saya sengaja matikan ini bisa kamera dilihat biar kuat. sama Mbak. Oke. Nah, oke. Nah, jadi nanti sudah ada avatarnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke My Comic. Nah, di sini Bapak Ibu yang belum ada komiknya, jadi buatnya di New Comic. Ini saya buat coba Iggy. Oke, kita coba sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini Ibu, selama 1 minggu Bapak Ibu menggunakan akun demo, itu semuanya bisa diakses. Semuanya bisa diakses secara gratis, tapi seperti tadi nih, yang dikatakan oleh Mbak Lilis ya, nggak bisa di-download. Iya betul, di-downloadnya bayar. Jadi gimana cara kita mengakalinya? Oke, sini saya contohkan dulu nih, sebelum kita bahas downloadnya saya contohkan dulu. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu, di sini bisa pilih apa saja backgroundnya, karena di sini nggak bisa kita upload foto, tapi di sini sudah disediakan banyak background nih Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu, misalnya kita ada di lift misalnya. Nah, pertama nanti Bapak Ibu pilih background dulu, lalu nanti di sini ada pilihannya karakter. Nah, di sini pilihannya karakter. Nah, Bapak Ibu bisa memilih karakternya berapa orang nih yang mau dimasukkan atau di dalam slide atau frame. Nah, tadi saya ada bahas tentang satu slide atau satu frame. Satu ini Bapak Ibu, satu yang pendek itu namanya slide dan satu frame. Jadi dalam membuat storyline tadi, Bapak Ibu harus memikirkan kira-kira berapa percakapan yang muat untuk di dalam satu frame ini. Nah, di sini enaknya nih, nah banyak banget karakter-karakter yang bisa kita gunakan. Nah, dan yang lebihnya lagi nih Bapak Ibu bisa cari nih, kalian mau cari child. Nah, ini anak-anaknya berarti ini. Ini tokoh karakter anak-anak. Nah, misalnya karena corona kita mau pakai masker. Oke. Nah, jadi di sini kita cuma tinggal klik-klik aja nih Bapak Ibu. Sangat seru sekali kalau menggunakan Pixton ini. Nah, di sini karakternya bisa kita ubah-ubah. Mulai dari bajunya kita nggak suka misalnya nih, bisa kita ganti bajunya nih Bapak Ibu. Banyak banget pilihan bajunya di sini. Nah, mulai dari nanti rambutnya kita nggak suka, kita bisa ubah sebenarnya sih. Kalau pilihan fokus ini Bapak Ibu, kita itu mau angel atau sudutnya itu bagaimana sih? Misalnya, kita mau fokus ke tokohnya, bisa kita pakai yang klik ini. Jadi Pixton ini betul-betul sudah menyediakan yang nyaman untuk kita. Jadi gimana kita supaya nyaman membuat komiknya, terlihat sudut pandang dan penekanan kita, mana tokoh yang berbicara, itu dibantu sekali oleh Pixton. Nah, di sini kalau misalnya dramatik, misalnya kita mau dia melakukan ekspresi seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu coba dan kreasikan. Itu luar. Nah, begini contohnya ya Bapak Ibu. Karena kita mau coba ada yang percakapan, saya mau coba yang biasa saja dulu. Nah, di sini pilihan words. Kalau Bapak Ibu mau membuat percakapan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada pilihan speech dan tanda segitiga terbalik. Nah, tanda segitiga terbalik ini bisa Bapak Ibu pilih seperti yang tadi saya katakan untuk balon percakapan itu bisa dibagi 4 ini Bapak Ibu. Kalau speech itu berarti berbicara biasa, nadanya biasa saja gitu, normal gitu ya Bapak Ibu. Kalau thought ini artinya dia berpikir. Berarti orang lain nggak dengar nih Bapak Ibu, cuman dia saja yang dengar. Kalau shout itu dia berteriak. Nah, kalau kita coba lihat ya Bapak Ibu, kalau kita pilih yang speech. Nah, Bapak Ibu cukup klik di sini saja. Nah,
halo, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kita klik oke. Nah, munculnya seperti itu. Nah, bagi saya yang guru matematika nih Bapak Ibu sangat terbantu dengan adanya equation nih di dalam Pixton. Jadi di sini memudahkan untuk simbol-simbol matematika. Juga bisa digunakan di dalam Pixton ini. Nah, kalau misalnya kita mau ubah, kalau misalnya dia maunya yang berteriak. Nah, kalau berteriak nanti seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan dari balon yang tadi yang saya katakan, mana yang dia yang berbicara, mana yang dia berteriak, mana yang misalnya dia yang berpikir, begini ya Bapak Ibu. Nah, mana yang berpikir, dan mana yang di sini dia misalnya berbisik. Nah, berbisik begitu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ngatur ekspresinya seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Kita bisa ngatur ekspresinya. Di sini misalnya dia mau misalnya terkejut, bisa begitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa berubah di sini ekspresinya Bapak Ibu. Ini yang betul-betul gambar kita itu memiliki kualitas yang sangat baik yang menggunakan Pixton ini. Ekspresinya banyak sekali yang bisa kita ubah-ubah dalam satu karakter. Nah, terakhir di sini adalah action. Nah, misalnya dia mau seperti apa gerakannya. Yang topnya, misalnya dia mau menyapa gitu. Seperti ini. Nah, langsung berubah Bapak Ibu. Jadi kita memilih satu tokoh, jadi tokoh itu bisa digambarkan nanti sesuai dengan keinginan dan klik-klik yang kita. Nah, ini adalah keseruan dari menggunakan Pixton. Jadi di sini banyak kegiatan yang bisa digunakan jika Pixton ini. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu ya. Ini pilihannya ini adalah kalau bisa Bapak Ibu lihat, yang ini yang saya pointer, ini artinya tampak samping. Kalau mau tampak depan, kita pilih yang seperti ini. Nah, ini langsung muncul yang tampak depan. Kalau yang seperti ini yang berarti yang tampak atau arah mukanya itu adalah arah ke kiri. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini dia mau misalnya mau bawa HP. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Jadi dalam satu karakter saja kita tidak perlu mencari banyak aset untuk misalnya dia mau mukanya sedih bagaimana, dia mau mukanya bahagia bagaimana. Nah, itulah kelebihan menggunakan Pixton. Tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Lilis, tidak bisa sekali Bapak Ibu, tidak bisa di-download. Caranya bagaimana? Kita pakai cara klasik, yaitu Bapak Ibu bisa memanfaatkan fungsi dari keyboard Bapak Ibu, yaitu print screen, lalu Bapak Ibu pindahkan, bisa ke Canva kembali, bisa menggunakan Word. Nah, itu tips dari saya yang bisa Bapak Ibu coba, karena bagi saya pribadi ya Bapak Ibu ya, yang sekali lagi saya tidak bisa menggambar, ini sangat betul-betul membantu saya karena yang saya perlu pembelajaran menarik bagi siswa-siswa saya. Nah, jadi di sini bisa Bapak Ibu coba sendiri nanti bagaimana menggunakan Pixton karena penggunaannya ini sangat mudah. Tapi ingat ya Bapak Ibu, satu akun itu hanya bisa digunakan selama 1 minggu. Nah, jika nih Bapak Ibu maunya itu tidak mau gambar yang dari print screen misalnya begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau yang download. Nah, mau download itu bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau download, tapi di sini ada tulisannya itu Bapak Ibu diminta untuk berlangganan. Bapak Ibu berlangganan di sini sekitar 120.000 per bulan. Oke. Nah, oke ada yang pertanyaan di sini, apakah bisa 2 karakter? Oke, bisa Bapak Ibu. Mau 2 karakter, mau 3 karakter, boleh. Oke, saya coba lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi yang ini tadi ya. Lalu kita pilih lagi karakternya nih Bapak Ibu. Add karakter. Nah, bisa kita tambahkan lagi karakternya. Semuat dari frame itu. Makanya inti dari komik ini adalah bagaimana kita merancang storyline-nya.
agar nanti dalam membuat ilustrasinya kita betul-betul tergambar dan tidak susah lagi. Nah, misalnya ini saya mau teacher misalnya aja Bapak Ibu. Nah, misalnya ini teacher. Nah, oke, di sini bisa Bapak Ibu pilih lagi. Jadi nanti, ini misalnya. Kalau Bapak Ibu mau mengubahnya menggunakan hijab, seperti yang tadi ada pertanyaan, tinggal rubah saja di bagian nanti, bagian hair-nya. Gitu. Oke. Bersabar ya Bapak Ibu, jaringan saya. Nah, ini. Oke, misalnya kita mau ubah ya Bu, kita coba ubah. Kita lihat. Misalnya mau warnanya nggak seperti ini gitu. Bisa. Oke, masih belum loading yang ini Bapak Ibu. Intinya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sebanyak apapun karakter yang Bapak Ibu mau, bisa Bapak Ibu tambahkan. Tapi harus perkirakan bagaimana yang muat atau yang enak, masih enak dipandang oleh mata. Nah, di sini bisa Bapak Ibu misalnya menggunakan apalagi mau percakapan misalnya, bisa kita buat lagi. Oke. Nah, misalnya begitu. Jadi bisa ya Bapak Ibu untuk menggunakan karakternya lebih dari satu, itu bisa sekali. Nah, tadi ada yang bertanya bagaimana sih menggunakan print screen. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar print screen, mungkin pernah mendengar aplikasi sniping tool atau menangkap layar. Jadi kita memfoto semua layar kita ini Bapak Ibu. Di dalam keyboard Bapak Ibu itu ada di bagian atas itu ada tulisannya PRTSC. Nah, jadi bisa Bapak Ibu klik PRTSC, lalu nanti Bapak Ibu pastekan di Word. Nah, iya betul. Bisa menggunakan sniping tool, bisa menggunakan print screen. Jadi itu tips jika kita ingin menggunakan Pixton, namun belum berkesempatan untuk membeli yang premiumnya gitu. Tapi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, satu akun di sini hanya bisa 1 minggu. Jadi kita siasati untuk menggunakan Pixton ini pintar-pintar memanajemen waktu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu buat. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, kita bisa menambahkan suasana misalnya. Apa sih suasana gitu ya Bapak Ibu? Misalnya suasananya gempa gitu. Bagaimana cara betul-betul terlihat bahwa itu gempa? Atau misalnya dia lagi di luar, saya ganti. Saya ganti dulu, misalnya dia lagi di luar. Nah, kita cukup klik-klik saja Bapak Ibu. Nah, lagi di luar, lalu kita mau gambarkannya itu ada angin ribut, misalnya ada angin sepoi-sepoi. Nah, bisa kita gambar seperti ini. Nah, jadinya lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Itulah alasan kenapa tadi meskipun Pixton ini banyak tapinya, Bapak Ibu, tapi saya tetap ingin berbagi kepada Bapak Ibu satu situs yang sangat menarik menurut saya, yaitu Pixton ini. Jadi untuk penggunaannya, Bapak Ibu bisa dilihat sendiri, penggunaan Pixton ini sangat mudah Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu perdalami dan manfaatkan sebaiknya. Nah, tombol-tombol yang di bawah ini Bapak Ibu, kalau yang kamera ini untuk upload foto, namun karena kita akun yang gratisan, jadi kita tidak bisa upload foto. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkesempatan untuk upload foto, itu bisa nanti di akun yang premium. Nah, satu lagi kelebihan dari akun premium itu nanti bisa dibuat GIF Bu Lilis. Kalau tadi minta yang gerak-gerak kan itu di GIF. Jadi harus akun yang premium. Kalau yang untuk 2D, yang ini hanya bisa dibuat untuk yang gratis gitu. Nah, yang untuk yang tanda seru, ini misalnya Bapak Ibu mau menambahkan misalnya ornamen-ornamen tertentu. Nah, yang membuat semakin menarik. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau yang untuk ini Bapak Ibu, yang untuk gambar lingkaran-lingkaran ini juga ornamen-ornamen yang bisa Bapak Ibu tambahkan.
misalnya untuk efeknya yang lebih mendramatisir begitu Bapak Ibu. Nah, yang ini adalah weather effect, yaitu tentang cuaca. Jadi kalau misalnya mau hujan, nah kita dibuat seakan-akan hujan. Nah, kalau pakai akun belajar ID Bapak Ibu, nah itu harapan kita ya Bapak Ibu. Pakai akun belajar ID masih bisa, tapi bukan yang pro, karena ini adalah aplikasi dari Kanada. Jadi kemarin saya sudah coba juga yang akun belajar ID dan mendaftarkan yang pro, tapi pertama yang ditanya adalah apakah Anda berasal dari sekolah Kanada. Jadi kalau mungkin sekolah yang eh, Kanada, mungkin ya Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ID mereka. Tapi kalau untuk akun belajar ID kita belum bisa. Kemarin sudah coba. Jadi masih tergolong akun yang gratisan, yang bisanya 1 minggu. Begitu. Nah, kalau ini untuk efeknya nih Bapak Ibu. Untuk efek misalnya seperti ini, jadi yang terfokusnya itu hanya warna merah saja. Nah begini jadinya. Nah, banyak sekali ya Bapak Ibu fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dari Pixton. Sangat menarik dan sangat memudahkan kita guru-guru untuk membuat komik pembelajaran. Oke. Saya cek dulu nih semangatnya nih. Ya Mbak Nita, kita cek dulu semangatnya nih. Halo Bapak Ya, Ibu. ayo, mana emoticon terbaiknya? Ayo, mana ini? Oke, masih semangat. Wah, luar biasa. Oke, masih semangat untuk lanjut Bapak Ibu? Oke, lanjut kata Pak Agus. Oke, siap kita lanjut. Kita coba yang mudah-mudah dulu ya Bapak Iya. Ibu. Kita coba yang selanjutnya yaitu adalah yang storyboard. Oke, kita coba yang storyboard. Saya share screen lagi. Oke. Sudah terlihat Ada Mbak yang Anita? nanya, ada yang Share bisa screen saya? gerak-gerak nggak? Kelihatan, Mbak? Itu tadi. Ya, yang bisa gerak-gerak itu akun yang premium, Mbak. Kita belum. Iya, betul. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini kita mau cari storyboard. Nah, storyboard. Karena saya sudah cukup sering juga menggunakan storyboard, jadi langsung muncul dia nih storyboard. Nah, kalau storyboard Bapak Ibu, Link-linknya coba diberikan kelebihannya, di chat gitu. Link-linknya itu. oh iya, oke, saya coba copy ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba Linknya copy. Pixton, linknya ini storyboard bisa dikasihkan. Oke, bentar Mbak. Di chat ini aja, room chat Webex. Oke, ke room chat Webex. Oke, saya coba bagi ya Bapak Ibu. Sebentar, saya copy dulu. Nah, oke, tuh sudah saya bagi Bapak Ibu. Ada Pixton, ada juga storyboard. Oke, nah ini nanti di materi ini juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan link drive-nya. Tapi kita selesaikan dulu prakteknya. Oke, kita lanjut praktek menggunakan storyboard. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat di PowerPoint saya terakhir. Nah, gimana sih untuk yang storyboard? Yang untuk storyboard Bapak Ibu sama, masih sama, dan kemudahannya itu masih sama menggunakan Pixton. Namun, di sini adalah kualitas gambarnya. Kalau Pixton tadi betul-betul gambarnya bagus ya Bapak Ibu ya. Betul-betul seperti bisa kita katakan 3 dimensi. Kalau yang di sini kurang berwarna gitu. Tapi sama saja sebenarnya. Di sini bisa Bapak Ibu warnai rambutnya. Di sini tapi masalahnya mungkin terletak di bagian tangan. Tangannya itu tidak seperti yang di Pixton. Nah, mungkin itu adalah nilai minus dari si storyboard. Tapi untuk fitur itu hampir sama. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, karena saya sudah login, jadi sudah langsung seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti pasti akan diminta login dulu, itu bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan akun Google Bapak Ibu, bisa menggunakan akun Belajar ID, dan bisa menggunakan akun yang pribadi. Namun sekali lagi, karena ini aplikasi yang belum bekerja sama dengan
Indonesia, terutama Pusdatin Kemendikbud. Jadi kita meskipun menggunakan akun belajar ID masih hanya mendapatkan fitur yang free. Namun fitur free di storyboard ini Bapak Ibu, keunggulannya kita tidak memiliki batas waktu. Nah, jadi kalau menggunakan storyboard, Bapak Ibu bisa menggunakannya itu kapan saja. Akun saya ini sudah saya buat lebih dari 6 bulan yang lalu dan masih bisa diakses sampai sekarang. Kelemahannya cuma satu Bapak Ibu, yaitu ketika mendownload itu nanti ada stikernya. Nah, nanti saya contohkan bagaimana hasil dari download menggunakan storyboard. Selebihnya tidak ada masalah Bapak Ibu. Untuk karakter, untuk tempat seperti ini, itu bisa. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya, prakteknya. Nah, yang pertama ada pilihan scene ya Bapak Ibu. Scene itu adalah tempat kejadian perkara yang mau kita buat gitu. Nah, di sini itu lebih tertata Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih tahun, itu berarti gambarnya kota semua. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di sini bisa Bapak Ibu buat, bisa Bapak Ibu lihat semua. Sini pilihannya berarti yang berbau-bau kota itu pilihannya di tahun. Selanjutnya untuk entertainment, bisa Bapak Ibu lihat juga seperti pasar, seperti yang berbau tentang kesenangan. Lalu ini ada home, ada pilihannya indoor dan outdoor. Untuk indoor itu yang di dalam rumah, untuk outdoor yang di luar. Lalu selanjutnya itu adalah school. School itu yang bertemakan sekolah, scene-nya Bapak Ibu. Dan selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat banyak sekali scene-scene di sini. Nah, di sini saya mau coba yang di outdoor misalnya Bapak Ibu. Kalau tadi kita di Pixton klik, kalau di sini kita sistemnya tarik begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal tarik gambar mana yang Bapak Ibu mau, lalu ditarik. Nah, gitu. Jadi cukup Bapak Ibu tarik saja. Nah, setelah kita memilih scene, lanjut Bapak Ibu bisa pilih karakter. Nah, bisa pilih karakter. Nah, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Mau dari remaja, mau anak-anak, ataupun mau pekerjaan, atau mau olahraga yang berbau olahraga, atau di sini nih, mungkin ada yang generasi yang 90-an, atau yang sesuai nih, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, di sini untuk anak-anak misalnya kita cek ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Oke. Atau saya takut sinyal saya nanti kelempar lagi, saya cari yang sudah terbuka saja. Nah, misalnya kita pakai yang ini. Kalau yang ini Bapak Ibu sama, kita tinggal tarik saja. Nah, tinggal kita tarik. Oke. Jangan risaukan kotak ini Bapak Ibu, karena nanti tidak kelihatan ketika kita sudah klik bagian yang di luar. Nah, tidak kelihatan. Nah, tadi ada yang saya baca nih, ada yang bertanya, actionnya bisa tidak? Oh, tentu bisa Bapak Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu pilih di edit post. Nah, bisa Bapak Ibu pilih di edit post, misalnya dia mau hadap kiri, mau hadap kanan, mau dia berbalik, itu bisa. Nah, ini bisa Bapak Ibu atur juga warna kulitnya. Nih, warna kulitnya bisa Bapak Ibu. Nah, di sini mau kepalanya, misalnya kita yang perempuan nih ya Bapak Ibu ya. Kalau foto kan agak suka mereng-mereng nih kepalanya. Nah, bisa kita atur juga nih yang mereng-mereng kepalanya. Nah, ini ada ekspresi. Misalnya kita mau ekspresinya menangis, bisa kita sesuaikan. Nah, bisa kita sesuaikan nih Bapak Ibu. Oke, nah kalau yang left arm ini misalnya Bapak Ibu mau gimana nih keadaan sikunya? Ataukah dia mau seperti ini? Nah, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah, ini adalah preset misalnya kondisi yang awal misalnya ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu nggak mau atur-atur capek satu-satu seperti ini, seperti yang saya lakukan tadi, bisa pilih yang di bawah. Misalnya mau dia duduk, nah mau dia seperti berjalan, nah begitu Bapak Ibu. Nah, jadi lalu jangan lupa untuk klik update post setelah kita oke kan. Oke, kalau mau tambah lagi misalnya, mau tambah lagi karakternya, boleh. Misalnya Bapak Ibu, ya misalnya mau karakter yang ini satu lagi. Jangan lupa ditarik. Nah, jangan lupa ditarik. Nah, kita sesuaikan saja letaknya di sini ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa tarik, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan, mau kecilkan, besarkan, itu bisa. Nah,
Nama aplikasi ini situsnya Ibu Ulfa itu Storyboard. Nah, bisa Ibu scroll cek di atas tadi sudah saya bagikan linknya yang Storyboard. Nah, begini. Nah, oke. Di sini misalnya kita mau atur lagi, kita edit post lagi. Kita edit post lagi. Misalnya sekarang kalau tadi dia udah ngadepnya, kita harus minta yang berhadap-hadapan gitu ya, supaya sopan ya begitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita atur rambutnya, bisa nih, saya maunya rambutnya warna hitam, kulitnya seperti ini. Nah, bisa. Oke. Lalu kita update post. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu nih, setelah kita milih-milih karakter, lalu deh baru kita pilih speed bubble. Nah, itu artinya yang balon tadi. Balonku ada 5 tadi ya. Siapa itu Bapak Ibu yang nulis balonku ada 5? Nah, sini bisa sama sekali lagi Bapak Ibu bisa tarik. Nah, bisa tarik. Lalu Bapak Ibu cukup klik saja. Kalau di Pixton tadi, dia yang mengerjakan semua ya Bapak Ibu ya. Kita hanya mengetik nanti Pixtonnya yang mengerjakan. Kalau di storyboard ini, kita yang menarik-nariknya. Gitu. Nah, misalnya mungkin klik halo misalnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu atur tulisannya. Kalau di Pixton tadi tidak bisa. Nah, bisa Bapak Ibu atur tulisannya. Oke. Nah, tulisannya sebesar apa? Bisa ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini bisa Bapak Ibu gerakan. Nah, kita Bapak Ibu sesuaikan. Kita lanjut. Ini maunya halo gitu. Nah, kecilkan gitu. Halo. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah nih. Gampang kan Bapak Ibu ya untuk membuat komik begitu. Nah, selanjutnya kita klik save. Nanti akan ke save. Nah, lalu nanti nih Bapak Ibu untuk storyboard ini kita bisa download. Nah, di sini kita pilihannya ada nanti yang My Storyboard. Klik yang My Storyboard. Nih, ada di bawah nih Bapak Ibu. Nah, kita bisa download Bapak Ibu. Kita coba download ya. Kita bisa download. Kita bisa download, bisa di sini Bapak Ibu pilih mau bentuk apa, mau bentuk gambar, mau bentuk PDF, mau bentuk PowerPoint, bisa. Coba yang kita PDF. Oke, kita coba PDF, kita tunggu terdownload atau belum. Oke. Nah, seperti yang saya katakan, ya gratis ya Bapak Ibu ya. Tapi, ada tapinya lagi. Sedikit saja tapian di storyboard ini Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak terganggu dengan tapinya ini tidak masalah. Oke, nah ini dia tapinya Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Ada tulisannya storyboard demo. Karena kita di sini masih menggunakan yang gratisan seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Nah, cara menanggulanginya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita menggunakan sniping tool, hasil yang kita ini tadi Bapak Ibu, hasil yang ini, misalnya kita lihat, kita edit, lalu kita sniping tool hasil karya kita. Baru kita pindahkan ke Word kita Bapak Ibu. Nah, gini. Kalau di-download, kalau menurut Bapak Ibu tidak terganggu dengan tulisan ini, storyboard demonya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu terganggu dengan tulisan yang demo, itu dia, kita menggunakan yang sebalik tadi. Menggunakan ini, Bapak Ibu. Print screen dan copy ke Word-nya. Nah, ada yang bertanya nih, ada yang gratisan atau tidak? Nah, itulah ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang gratisan, maka kreativitas kita dituntut untuk lebih tinggi lagi. Itulah kita menggunakan yang terakhir, yaitu Canva. Oke, saya stop screen dulu yang untuk storyboard. Oke, kita cek dulu nih semangatnya lagi ya Mbak Anita ya. Udah 2 aplikasi nih. Semangat Bapak Ibu untuk membuat komik nih, sudah ada gambaran,
Oke, ada yang ngasih jempol. Oke. Udah semangat Nah, nih. dari 2 aplikasi tadi, mana nih yang Bapak Ibu ingin coba apa? Mau coba Pixton atau udah storyboard aja lah gitu. Nah, Mbak Anita masih mau Pixton. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bapak Edi. Nah, ada nggak aplikasi yang gratisan? Ada, Pak. Jadi, dengan akun Belajar ID kita, yaitu menggunakan Canva. Iya, betul. Lemes sih ketika nggak bisa di-download. Betul, Mbak Lilis, betul. Nah, itu juga kita berharap nih, Bapak Ibu, semoga nanti akun belajar bisa menjadi akun super yang bisa dijadikan akun premium ketika kita login ke Storyboard ataupun Pixton. Salah satu aja ya Bapak Ibu harapan kita ya, udah sangat senang sekali kita. Oke, nah kita lanjut. Yang terakhir nih Bapak Ibu, menggunakan Canva. Nah, mungkin kalau Canva itu sudah sangat sering Bapak Ibu menggunakan Canva. Oke, saya share screen kembali. Kita buat lagi. Oke, kita buat lagi di sini Canva. Kita buat Canva. Oke, kita buat Canva ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu jika ingin akun yang premium di Canva harus mendaftarkan dulu menggunakan akun Belajar ID-nya dengan mengupload yang menandakan kita guru. Kalau saya kemarin langkahnya seperti itu Bapak Ibu, diminta untuk mengupload apa sih bukti kita sebagai guru, nanti diverifikasi oleh pihak Canva-nya. Nah, sedikit saran dari saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengupload bukti yang menjadi guru itu hanya upload SK pembagian tugas terakhir saja. Jangan sampai SK pengangkatan. Karena itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya, karena diminta bukti jadi guru apa, kita upload SK pengangkatan kita, yang itu merupakan data pribadi. Tapi cukup upload SK pembagian tugas di sekolah, dan itu sudah sangat menjelaskan bahwa kita adalah seorang guru. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita di sini bisa lihat, ini misalnya proyek saya coba langsung buka contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah komik yang saya buat dengan menggunakan Canva. Nah, di Canva ini Bapak Ibu, kita harus pintar-pintar mencari karakter. Kita harus pintar-pintar mencari karakter, kita harus pintar-pintar mencari background. Kenapa? Terutama yang karakter ya Bapak Ibu. Karena kalau di Pixton dan di storyboard tadi, karakternya bisa kita sesuaikan. Mau ngadep kanan, mau hadap kiri, mau belok kanan, mau belok kiri, mau lambai kanan, lambai kiri, itu bisa kita sesuaikan. Namun kalau untuk Canva, terutama karakter-karakter yang di sini, kita harus, kalau kita tidak bisa mengeditnya, begitu ya Bapak Ibu, kita harus mencari sumber-sumber gambar yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sedikit fasilitasi. Di sini sudah saya buat aset komik. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat nanti, ini adalah kumpulan karakter-karakter. Jadi satu karakter itu ada yang hadap kanan, hadap kiri, namun terbatas ya Bapak Ibu. Di sini ada panelnya untuk background, ini ada balonnya, dan di sini contoh storyline Bapak Ibu, dan ini adalah bagaimana cara mengakses atau mengaktifkan Canva for Education menggunakan akun Belajar ID. Ini linknya nanti akan saya bagikan di akhir. Jadi tetap stay tune Bapak Ibu, kita tetap belajar bersama-sama sampai nanti sesinya berakhir. Oke, kita masuk ke yang Canva tadi. Nah, kalau Canva Bapak Ibu, itu sepertinya wah sudah banyak sekali yang pernah melakukan atau membuat sesuatu di Canva. Nah, di Canva Bapak Ibu, seperti yang tadi saya ulang lagi bahwa kita di sini betul-betul kreativitas kita yang diminta. Seperti ini Bapak Ibu, saya mengunggah hasil yang dari drive saya tadi. Nah, ini unggahan saya. Oke, saya tampilkan di bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk satu orang itu hanya terbatas. Nah, karena saya hanya mendapatkan
terbatas action-action apa yang bisa dilakukan oleh satu karakter ini. Jadi kita yang harus pandai-pandai untuk mengakali kalau yang di Canva ini Bapak Ibu. Semakin banyak Bapak Ibu dapat memperoleh item dari karakter, itu berarti akan semakin hidup komiknya. Nah, itulah kelemahan yang di Canva tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau di Canva, Bapak Ibu bisa bebas. Mau download, mau upload foto, bebas. Nah, cara buatnya hampir sama Bapak Ibu, tapi di sini betul-betul harus mandiri Bapak Ibu. Betul-betul tergantung kreativitas saja. Kalau yang di sini Bapak Ibu tidak ada cara khusus. Bapak Ibu cukup hanya upload, lalu sesuaikan tempat, lalu nanti masukkan sesuai instruksi tadi. Kalau yang seperti ini, kalau yang kotak seperti ini, yang balonnya seperti ini berarti sedang bercakap atau berbicara. Kalau yang ada titik-titik ini berpikir. Nah, cara dapat karakter. Oke. Nah, kalau cara mau dapat karakter Bapak Ibu bisa cari yang di elemen. Nah, yang di elemen bisa Bapak Ibu cari. Misalnya saya mau cari yang hijab fokusnya misalnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, untuk karakter-karakter ini dia tidak sebanyak yang bisa kita kreasikan di storyboard maupun yang di Pixton. Jadi terbatas karakter yang untuk di Canva ini. Kecuali kalau Bapak Ibu mau mencari karakter-karakter terlebih dahulu di sumber-sumber yang lain. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah coba memfasilitasi sedikit di sini. Ini juga saya copy dari. Nah, di sini Bapak Ibu, nah di sini saya copy dari, saya lihat dulu filenya yang mana ini. Nah, di sini sudah nanti saya bagikan ke Bapak Ibu linknya. Oke, saya coba bagikan saja ya Bapak Ibu ya, karakter-karakter yang di sini. Ini saya tulis aset komik. Nah, jadi ini karakternya. Bisa nanti Bapak Ibu lihat per karakter. Ini ada karakter. Jadi Bapak Ibu. Nah, ini foto-fotonya. Ana 1, Ana 2, Ana 3. Yang coba saya kumpulkan juga Bapak Ibu. Jadi memang untuk aktivitas kalau yang di Canva harus kita yang lebih proaktif mencari karakter dan mencari pergerakan karakternya itu sendiri. Nah, begitu. Tapi karena Bapak Ibu sudah semangat mengikuti kegiatan hari ini, saya bagikan nih. Sudah boleh dibagikan nih Mbak Anita? Linknya nih Mbak Anita. Boleh Bun, Halo asal Mbak syaratnya Anita. nggak keluar sampai selesai. Oh iya itu. Aduh gimana ya Mbak ya memastikannya ini supaya nggak keluar ini. Insya Allah enggak. Tenang ya Bapak Ibu ya. Oke, nah. Oke, nah ini saya coba ya Bapak Ibu biar Bapak Ibu di sini bisa coba di Canva ini. Kalau di Canva memang ini memang tergantung kreativitas ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini cuman memberikan alatnya saja sedikit. Nah, ini saya kopikan, terus saya stop sharing. Nah, saya bagi. Nah, coba silahkan dicek Bapak Ibu itu aset-aset dari yang bisa kita gunakan yang untuk di Canva. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya aset-aset yang lainnya, nanti bisa dikumpulkan di Drive dan kita bisa berbagi bersama dan membuat komik bersama dan bisa di-download ya Mbak Lili seperti yang tadi ada yang bilang nggak sayangnya nggak bisa di-download. Nah kalau yang di Canva itu bisa di-download Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kelemahannya memang ini tidak ada template-nya. Jadi memang kita yang harus mencari. Oke, mungkin itu saja dulu pemaparan dari saya Bapak Ibu. Saya tunggu interaksi kita bersama. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Anita. Halo Bunda Anita. Mungkin ada gangguan sinyal ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang Iya. mau bertanya satu persatu. Ini ada Bu Yeni. Silakan Bu Yeni nyalakan mic-nya. Halo Bu Yeni. Halo Bu Yeni.
Bu Yeni nggak ada. Bu Turini. Silakan Bu Turini, silakan nyalakan mic-nya. Halo. Bapak Ibu bisa menyalakan. Halo. Ya, silakan Bu. Selamat malam. Saya bersuara. Akhirnya. Bu. Halo, Bun. Ini suaranya Bisa bersuara. Tadi nggak kenapa bisa. bergema ya? Bu, ini Bu Anitanya ada. Bu Turini, katakan boleh. Tadi soalnya. Iya Bu. Tadi soalnya nggak bisa nyalain tab apa itu suaranya. Baik, terima kasih Bu Atika atas pemaparannya yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita udah kupasin lumayan banyak nih ya. Ada 3. Ada Canva, ada Pixton, ada Storyboard. Nah, luar biasa. Materi sudah ada di room chat dan silahkan untuk presensi juga sudah akan kami share ini ya. Presensi juga silahkan diisi di room chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang bertanya, raise hand Puturini. Puturini, silahkan. Oke, Puturini. Puturini mungkin kepencet raise hand kali ya. Saya tidak bisa membukanya karena bukan co-host. Oke, baik Bapak Ibu, silakan mengisi presensi. Dan ini Mic-nya nggak dikunci kok. Peserta bisa nyalain mic-nya sendiri kok. oh iya itu mungkin Bu Turini kepencet aja Teteh. Iya. Oke, ini kata Bu Ririn ada fitur baru untuk komik di Canva di titik 3 di sebelah kiri bagian bawah. Iya Bu Atika. Iya, betul sekali Mbak. Nah, di Canva ini kita juga bisa buat kelas dan gambarnya itu bisa langsung masuk ke guru kita. Nah, jadi di Canva itu memang kita bisa buat kelas sendiri. Nah, ini contoh yang tadi saya itu sudah mengumpulkan tugasnya ke guru saya dalam membuat komik sebelumnya nih Mbak Nita. Jadi tugasnya itu langsung masuk ke Masfah namanya, di kelas Masfah kemarin. Jadi langsung masuk ke kelasnya Masfah. Jadi harus yang kita buat yang login di akun belajar.id dan kita aktifkan dulu Canva-nya itu for education. Masih bingung nih, Bu Lilis nanya gimana cara dapat karakter nih. Oke, Bu, Kalau bisa di-download tadi coba dijelasin lagi Pak, Mbak Kak. Kok nggak bisa di-download di Pixton itu kenapa? Oke, nah Mbak Anita, kalau tadi yang nggak bisa download itu ya, yang di Pixton, itu karena kita akunnya yang gratisan. Nah, caranya itu kita cukup print screen atau pakai sniping tool. Jadi kita tangkap gambar layar kita, lalu kita simpan. Itu cara terpraktisnya Mbak Anita ya. Bisa di situ. Mohon ditunjukkan hasil akhir Pixton dan bagaimana cara upload hasil kerja kita. Tadi Bu sudah dijelasin kalau hasil akhir Pixton adalah berupa kitab, ada tangkapan layar, disimpan dan upload hasil kerja kita. Diupload kemana nih Kak Tika maksudnya? Kalau untuk di-upload itu mungkin mau ke sosial media atau mungkin mau dibagikan ke siswa mungkin ya Mbak Nita ya. Ya berupa simpanan gambar tadi ya Bapak Ibu. Iya. Jadi nah ini contohnya nih Bapak Ibu. Oke, silakan Tika. Nah ini, jadi saya menggunakan sniping tool dan menggunakan print screen tadi ya Bapak Ibu. Lalu saya simpan manual di sini. Nah ini hasilnya yang menggunakan
hasil komik saya menggunakan yang ini menggunakan Pixton. Nah, ini menggunakan avatar saya sendiri. Saya buat seperti ini. Nah, ini yang materi untuk visual saya. Jadi kalau yang untuk menyimpan, kalau untuk Pixton dan storyboard itu kita perlu yang ekstra sedikit yang untuk menyimpannya. Itu bisa menggunakan sniping tool namanya Bapak Ibu ya, aplikasi sniping tool. Oke. Oke. Lanjut Mbak Nita. Oke. Oh, Bu Atika, gimana nih drive balon itu gimana cara bukanya? Ada di DJIM. Oh gitu, sebentar saya coba upload ulang lagi ya Mbak Nita ya. Oke. Kalau yang zip tadi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu download dulu kalau dalam zip. Saya coba pakai yang folder. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Ini bisa dilanjut dulu Mbak. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu Atika. Cara membuat avatar foto kita sendiri gimana, Bu? Apakah apakah Pixton juga bisa dikolaborasikan dengan PowerPoint? Kalau untuk Pixton Bapak Ibu itu bisa dikolaborasikan, tetapi kalau kita menggunakan akun yang premium tadi, bisa menggunakan PowerPoint, tadi ada pilihan yang menggunakan PowerPoint. Sama seperti storyboard tadi Bapak Ibu, kita kalau mendownloadnya itu bisa dikolaborasikan dengan PowerPoint. Tapi sekali lagi kalau yang storyboard itu ada label nama bahwa kita menggunakan akun demo dari storyboard. Nah, itu dia Mbak Nita. Nah, itu tadi jawaban dari pemateri itu Bapak Ibu. Nah, coba kita tanya lagi, kita ada ini nih. Membuat avatar foto kita sendiri gimana, Bu? Oke, membuat avatarnya di aplikasi mana nih, Mbak? Yang mana aja boleh, gimana? Oke, saya ulang lagi ya. Oke, saya ulang lagi, saya share screen lagi. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu, kalau kita yang bisa membuat avatar, itu tadi saya prakteknya di Pixton. Nah, jadi di Pixton saya ulang lagi, ini avatar saya. Nah, jadi kalau tadi membuatnya itu saya coba ulang dari awal. Apakah masih bisa dirubah dari awal? Oke, sebentar. Coba buka dari awal Pixton. Nah, jadi begini nih Mbak Anita, dan mohon izin Mbak, tadi siapa yang bertanya untuk yang avatar? Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi, kalau yang untuk membuat avatar ini, oh Ibu Lilis. Oke, Ibu Lilis. Nah, kalau untuk membuat avatar itu dia menggunakan Pixton tadi. Nah, di sini ada pilihannya Avatar Maker. Nah, begitu. Pilihannya Avatar Maker. Bisa nanti disesuaikan. Seperti yang tadi. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Anita. Iya, sama Ibu. Oke. Saya coba aset komik tadi ya. Saya ulang lagi.
Eh, Wah, sepertinya ini lagi sibuk mencoba kayaknya nih ya Mbak Anita. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya upload ulang untuk yang tadi. Nanti bisa Bapak Ibu cek lagi ya Bapak Ibu yang link yang saya bagikan tadi, saya sedang upload untuk karakter-karakternya. Oke, baik, semua pertanyaan udah di ini nih. Bentar, Ibu Sunaria ini bertanya, jika di sniping tool dan outputnya diperbesar di lembar kerja, hasil untuk tulisan percakapan itu bakalan ngeblur atau enggak ya? Silakan Bu Atika Baik. dijawab. Nah, di sini saya mau menjawab ya, Mbak ya. Nah, pengalaman saya nih Bapak Ibu, karena kan kalau diperbesar itu berbesar. Nah, kalau misalnya kita membesarkannya memang satu halaman, itu ada resiko pecah. Namun kalau kita tahu bahwa yang namanya komik, Ibu ya, satu halaman kertas HVS itu tidak berisi satu komik full. Jadi bisa kita mensiasatinya dengan menggabungkan satu HVS itu berisi 4 komik. Dan kalau dari pengalaman saya kemarin, menggabungkan 4 komik itu tidak pecah. Alhamdulillahnya tidak pecah, Bapak Ibu. Jadi aman kalau diperbesar. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini, Iya. oke, apakah bisa memasukkan karakter avatar kita sendiri ke dalam komik, Bu? Pertanyaan dari Bu Oh, Diah nih. begitu. Oke, sebentar. Coba share screen lagi. Yang menggunakan kreatif ya, banyak yang semangat menggunakan Python nih, Mbak Nita. Oke, yes. Sebentar, dengan saya masih muter-muter ini, Mbak. Iya. Bisa, bisa Ibu. Kita bisa mengatasi sama seperti yang saya share tadi, saya menggunakan avatar saya sendiri. Halo, Mbak Nita. Ya, siap. Oke, Oke. gimana Mbak? Bisa? Oke, saya coba. Bisa, Iya, bisa. silakan. Tapi ini saya Oh, coba oke, share screen mungkin ya. lagi Tapi ini masih muter-muter. jaringan kali ya. Iya, iya. Sekalian nih Mbak, mau bertanya, komik pembelajaran ini kira-kira cocoknya untuk materi apa saja ya, Bu? Oke. Nah,
untuk komik pembelajaran ini Bapak Ibu, itu sebenarnya bisa kita buat ke materi apapun dan tergantung kreativitas kita dalam membuat storyline. Nah, jadi intinya dalam membuat komik itu adalah storyline. Apakah bisa kita membuat narasi dan kalau storyline-nya sudah jadi, kita bisa menarasikan, maka bisa kita membuat komiknya. Begitu. Jadi intinya Bapak Ibu dalam membuat komik ini membuat storyline-nya terlebih dahulu. Nih, saya stop share screen dulu ya Mbak, nggak jalan-jalan. Oke, tadi pertanyaan siapa Mbak yang tentang Pixton itu? Tentang yang tentang piston yang barusan, kira-kira cocok materi apa? Oh, masukkan karakter avatar bisa nggak dari Yang itu Budia? tadi Avatar. Uh-uh. Ya, Nah, Budia, Budia. bisa Ibu nanti Bu Dia. Nanti kalau misalnya jaringan saya masih muter-muter, nanti saya buat video tutorialnya untuk Bu Dia di drive tadi. Jadi bisa diakses oleh semuanya gitu. Jadi kalau jaringan yang nggak muter-muter, Ya, bisa kalau langsung kena di merasa muter-muter. Iya, oke, ya kalau Bu Rasana tadi ya nanya untuk cocok pelajaran apa aja gitu. Wow, drive-nya bisa kebuka cocok. sekarang. Bu. Rajin, banyak sekali karakternya. Iya Ibu, itu memang drive berisi semua karakter untuk Bapak Ibu. Silakan dipakai. Dan Iya, khusus ya banyak Mbak sekali. Anita ya. Iya, Jadi itu diharapnya bisa membantu Bapak Ibu nih. Ditunggu nih hasil-hasil karya Bapak Ibu. Baik oke, yang menggunakan. dari storyline itu Iya, nanti di copy paste gitu ya ke balon kata. Kalau di Canva, iya betul. Iya betul. Jadi bisa di copy pastekan itu Bapak Ibu. Jadi memang storyline itu adalah rancangan kita. Jadi tinggal kita copy paste saja nanti dari storyline ke Canva. Ataupun nanti ke Pixton juga bisa, ke storyboard juga bisa. Nah, jadi intinya Bapak Ibu harus mahir dulu nih, harus coba dulu. Yang pertama itu adalah membuat storyline-nya dulu. Jadi ada alurnya dulu nih, Mbak. Sama seperti orang mau film, mau buat film gitu ya, Mbak ya. Kan ada dulu naskahnya gitu. Nah, sama kita membuat komik juga kayak gitu. Harus ada naskahnya terlebih dahulu. Oke. Oke, ada yang downloadnya ketika di sekolah nih Mbak, kena jaringan. iya. Jadi kata-katanya Nah, itu ini ya bisa dikopas dari storyline itu Bapak Ibu. Kata-katanya iya betul. dikopas. Kalau Piston tadi bisa langsung otomatis nih. Kalau Iya, mau balon teriak ya dia teriak langsung muncul gitu ya. Tapi memang terbatas ininya karakternya gitu ya. iya, Kalau ingin yang melimpah ruah ya di Canva. betul. Ya di Canva yang udah difasilitasi ya Mbak Anita ya. Betul sekali. Makanya Bapak Ibu aktivasi akun belajar itu jangan lupa. Dan Betul, daftarkan menjadi Canva Premium ya enggak? betul Ya, setuju. Canva for Edu dan gratis tapi apa yang premium tapi gratis gitu. Betul. Ngerasa istimewa Oke. kita ya Mbak ya. Bu, untuk kopas dari storyline ke balon komik kok nggak bisa ya, Bu? Ayo. Yang untuk di aplikasi mana, Pak Ibu? Ini. Ini belum tahu. Untuk di aplikasi mana, Bu? Mm-mm. Nanya, Bu, aku lagi bikin komik dengan PowerPoint. Ya Allah. Untuk kopas dari storyline ke balon komik kok nggak bisa ya? Bisa. Tinggal copy, paste. Wes. Iya. Ah. Kalau Nah, ngebuat di kayaknya HP ini bisa nggak, Bu? bisa, bisa Bapak Ini Ibu. pasang aplikasi Piston gitu ya, Mbak ya? Iya, bisa. Kalau di situsnya juga bisa, Mbak.
Tuh, keren Bapak Ibu bisa ngebuat di handphone loh. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dalam untuk membuat akun di Pixton tadi, itu ada sign up, ada login. Jadi kita perhatikan dulu yang membuat akun, yang mendaftarnya. Kalau misalnya langsung login menggunakan Facebook, Google, dan apa tadi akun Microsoft, itu memang tidak dikenali dulu nih, Mbak Novi. Nah, pastikan yang ditekan yang pertama kali itu adalah sign up-nya, mendaftarnya. Baru nanti login-nya. Oke, kita tunggu. Mungkin dari panitia ada yang ditanyakan nih. Iya. Baik, itu Bapak Ibu luar biasa ya storyline tadi seperti apa. Terus kira-kira menurut Bapak Ibu nih yang paling mudah dan menarik banget itu yang mana nih? Coba chat ya. Kira-kira mana di antara tiga? Yang sering Mbak Atika pakai apa Mbak Atika? Pistol. Kalau yang sekarang itu storyboard, Mbak. Karena dia nggak terbatas kan, dan karakternya itu kita nggak perlu cari-cari gitu. Bisa kita banyakin aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu, keren tuh ya storyboard juga. Iya, betul, bagus semua. Sudah ada loh. Coba dibaca tuh pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ya, betul, Ya. bagus. Kalau Canva memang bisa diunduh semua ya, karena kita sudah menggunakan akun Sakti, akun belajar.id kita. Ya, betul. Makanya tetap harus aktivasi akun Belajar ID. Betul. Murid-murid juga ya, punya murid-murid juga. Agar kelak siswanya itu bisa memanfaatkannya gitu. Sepertinya lagi asik mencoba ini Mbak Anita nih. Ya, saya pun mencoba nih, Mbak. Kita tunggu nanti hasil-hasil karya Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Kalau di-upload di Facebook, jangan lupa tag kita ya Mbak ya. Ya, betul. Ayo, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Silakan nyalakan mic-nya, nggak dikunci kok mic-nya. Silakan. Kalau berbayar bisa nggak pakai GoPay? Bu Lilis pengen berbayar nih kayaknya, Bunda. Wah, luar biasa. Kalau yang biasanya seperti ini Bapak Ibu itu menggunakan kartu kredit. Jadi menggunakan kartu kredit yang pembayarannya biasanya. Nah, Ibu, apa bisa nih Bu Lilis. dikolaborasikan antara Pixton dan Book Creator? Book Creator dan Pixton. Wah, nah sebenarnya Bapak Ibu, kalau Pixton itu banyak sekali yang bisa dikolaborasikan. Saya pernah lihat akun yang premium, yang Pixton ini Bapak Ibu di YouTube, itu banyak sekali yang bisa dikolaborasikan. Tapi sayangnya memang hanya untuk yang premium aja nih Mbak Anita. Kalau yang untuk kita yang gratisan, cuman bisa untuk pakai fiturnya aja. Pakai fitur-fitur yang dasar dari Pixton. Itulah kelemahannya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang saya lihat yang di YouTube itu Bapak Ibu bisa dikolaborasikan. Sangat seru sekali menggunakan Pixel. Oke, baik. Ibu tadi Belum ketika storyboard masuk masih di menggunakan storyboard akun belajar karena belum ada kerjasama nih antara itu Indonesia dengan pihak itu.
Belum bisa Pak Yarmido. Oke, itu saja mungkin Teteh. Bisa kita akhiri atau belum? Baik, Boleh Bapak closing Ibu sekalian. statement-nya? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah udah banyak sekali yang nanya dan pemateri sudah menyampaikan materinya. Boleh disimpulkan bahwa kita sangat dimudahkan dengan berbagai fasilitas untuk menunjang pembelajaran kita, ya, sehari-hari, terutama salah satunya yaitu dengan menggunakan fitur atau kita menggunakan aplikasi Pixton, Storyboard, ataupun Canva, ya. Dan itu semua ada kurang lebihnya udah dijelasin tadi oleh pemateri yang luar biasa. Baik, saat ini kita dengarkan bersama closing statement dari Kak Atika. Silakan Kak Atika. Oke, baik, terima kasih Mbak Anita. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, di sini sedikit kata-kata yang bisa saya berikan, yaitu mengajarlah sesuai umur anak kita. Seperti dengan pesan Ali bin Abi Thalib bahwa kita yang mengikuti anak, bukan anak yang mengikuti kita. Jadi kita yang masuk ke dunia anak, bagaimana membuat anak nyaman dengan belajar, kita ikuti dunianya, dan insya Allah pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, begitu Luar Mbak Nita. biasa. Alhamdulillah, keren sekali nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Sadar yang ke-7, terima kasih udah hadir terus, stay tune di sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh yang mendukung dan mensupport kegiatan ini, kepada seluruh panitia, kepada seluruh rekan afiliasi, dan juga seluruh peserta yang hadir. Mohon maaf jika salah kata, dan sampai jumpa di esok hari dengan webinar yang selanjutnya. Dan jangan lupa tetap stay tune di Sadar ini di episode berikutnya di hari Rabu. Oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mari Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih Bunda Atika, terima kasih Bunda Anita. Ketemu lagi ya. Sama-sama. Amin. Semoga ada kesempatan. Amin, Silakan Bapak Ibu amin. mengisi